Oke, sebelum kita berbincang bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini membahas seputar industri tekstil, kami tampilkan terlebih dahulu pemirsa sejumlah sentimen yang mungkin menjadi perhatian ataupun mendapat mempengaruhi market pembukaan perdagangan atau sepanjang perdagangan hari ini. Dan kita lihat pemirsa tumbuh 301,55%, laba bersih Mentobi Karya Tamaraya atau MKTR mencapai 61,52 miliar rupiah. Kemudian ada laba bersih Indika Energi, Indi melejit 684% sepanjang 2022. Ada juga laba bersih Bumi Resources atau Bumi melesat 213% jadi 7,9 triliun rupiah di 2022. Kemudian kita ke agenda ekonomi. Kepercayaan konsumen Korea Selatan Maret, profit industri Tiongkok year on year Februari, neraca perdagangan Vietnam, rapat non-kebijakan moneter Bank Sentral Eropa, dan pidato Gubernur ECB Christine Lagarde. Dari emiten pemirsa ada BBCAX dividen tunai, BBTNX dividen tunai, BBNI DPS dividen tunai, BPII DPS dividen tunai, ESA DPS dividen tunai, Arna pembayaran dividen tunai, LPPF RUPS, dan SIDO juga RUPS. Kemudian pemirsa, akuisisi bank gagal Amerika Serikat sempat menenangkan investor. IHSG menguat hingga akhir perdagangan hari Selasa. Indeks bertengger naik 51 poin atau 0,77% ke level 6.760. Sektor finansial di posisi terlemah, turun sebesar 0,39%. Sedangkan sektor teknologi terkuat naik 4,49%. Kami tampilkan juga pemirsa untuk data-data dari Bursa Asia. Nikkei terpantau menguat pemirsa pada pagi hari ini 0,32%, Straits Times dari Singapura turun 0,2%, Kospi Korea terpantau naik 0,07%, Hang Seng Hong Kong naik 1,11%. Ya, bagaimana strategi untuk meningkatkan kinerja dari industri tekstil nasional di tahun 2022 ini? Untuk membahasnya pada pagi hari ini pemirsa, kami sudah join melalui video conference bersama dengan Pak Iwan S. Lukminto, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia sekaligus Komisaris Utama dari PT Sritex atau SRIL gitu ya. Selamat pagi Pak Iwan, apa kabar? Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak Pak Iwan untuk waktunya pada pagi hari ini. Kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Kabar baik. Kalau industri tekstil kita kabarnya seperti apa Pak? Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik sajanya ini gimana Pak? Ya saya bisa ceritakan kan bahwa pandemi ini kan belum selesai sebenarnya. Dan yang kedua adanya ketambahan perang, adanya Rusia dan Ukraina yang terus berkelanjutan, ini masih belum ada titik perangnya, sehingga tekstil ini pembelian daripada konsumen itu menurun seluruh dunia. Nah itulah yang mengakibatkan industri ini sedikit ada kontraksi ya di situ. Oke. Tetapi kita juga mempunyai domestic market yang juga menjadi permasalahan, juga adanya permasalahan-permasalahan. Permasalahan domestic market kita apa saja Pak Iwan yang dianggap turut menghantarkan kondisi dari industri tekstil nasional kita ini tidak baik-baik saja? Ya, terutama industri tekstil ini, Indonesia ini menjadi pasar yang dimana juga produsen-produsen yang lain pun mencari pasar baru, yaitu pasar yang empuk lah, yang gampang masuknya, yang gampang pembebasannya. Contohnya adalah impor tekstil yang tidak terkendali dan adanya pakaian bekas yang tidak terkendali juga. Jadi ada dua faktor yang besar di sini. Oke, berarti salah satu yang mempengaruhi dalam negeri adalah impor pakaian bekas yang kita kenal sekarang ini thrifting dan lagi hangat juga diperbincangkan begitu ya terkait dengan pelarangan dari pemerintah, kemudian aksi tegas yang ditunjukkan pemerintah dengan membakar beberapa pakaian bekas, beberapa bal gitu ya. Seberapa jauh kebijakan ini menurut Pak Iwan nantinya bisa membantu
industri tekstil kita? Sebenarnya agak telat ya, Agak telat. untuk tindakan ini yang masif ya. Karena kita sudah memberi input kepada pemerintah tuh tahun lalu. Ini ada hati-hati, ini masuknya nggak benar. Itu sudah kita masukin terus informasi ini ke semua departemen, ke perindustrian, ke perdagangan dan ke Kementerian Keuangan dan Bea Cukai terutama itu, dan akhirnya ke Menko juga. Dan ini menjadi saat ini istilahnya agak terlambat, di mana sebenarnya kita bisa memberi perdagangan di saat Lebaran ini untuk industri kita bergerak lebih baik, tetapi malah saat ini malah stagnan di situ. Nah, jadi ini perlu adanya tindakan yang lebih tajam lagi, bagaimana kita bisa menggeliatkan industri tekstil di dalam negeri. Oke, harus lebih tighten lagi, tapi mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, begitu Pak Iwan ya? Ya, Oke, better than never. Kan? baik Pak Iwan. Tapi apakah pasar domestik kita mampu atau paling tidak mendekati, kalau ekspor kan pasti kapasitasnya lebih besar begitu ya. Apakah pasar domestik kita kalau nantinya sudah bisa dikuasai begitu ya, itu bisa menggantikan pasar ekspor? Sebenarnya begini, import pun boleh, tetapi import yang membayar benar. Ya, biaya masuknya yang istilahnya yang terkontrol secara hitungan komoditasnya, kuantitinya. Jadi satu itu, pintu pertama adalah menjaga kuantiti yang masuk di dalam negeri. Yang kedua, memang pengembangan tekstil ini harus terus dijalankan. Hilirisasi ini harus diperbaiki lagi. Jadi tekstil ini hulu sampai hilir ini sudah jadi sebenarnya. Ya, kita ini malah melebihin daripada hilirisasi di sektor tambang, melebihin kita. Kita dari hulu sampai hilir sudah jadi, tapi saat ini adalah kita tidak menjaga pintu-pintu masuk ini, sehingga hilirisasi kita ini agak terlambat. Jadi variasi-variasi kain, variasi tekstil ini harus ditambah terus di situ dengan investasi-investasi baru. Nah, kalau dengan investasi baru, tentunya pemerintah harus ikut campur di sini. Ya, jangan istilahnya tidak boleh import ini, tidak boleh import ini dijaga kuantitinya. Ini dikuatkan industri dalam negerinya dulu, baru dibuka pelan-pelan. Oke. Pak Iwan, bagaimana dengan kualitas yang dinilai memang ya kalah bersaing katanya dibandingkan dengan thrifting, harga lebih murah, kualitasnya bagus. Ini yang katanya harus dipelajari oleh perusahaan-perusahaan tekstil nasional agar bagaimana kualitasnya juga bisa oke. Gimana tuh tanggapan Pak Iwan? Kalau kualitas Indonesia luar biasa sebenarnya. Indonesia sangat terkenal dengan kualitasnya. Ya. Saya sekali lagi, import bekas ini adalah sampah. Jadi jangan disamakan dengan kita fresh, making from fresh ini. Kalau kegunaannya import pakaian bekas ini untuk recycle, itu lain cerita. Tetapi ini tidak di-recycle. Ini malah menjadi dijual ulang. Padahal itu tidak ada value-nya. Tidak ada value, itu dikasih saja. Mana ada bisa menang, dikasih sama yang kita produksi. Kita membayar produksi loh, biayanya kan semuanya biaya kan ada. Kalau ini kan tidak ada biaya kirim saja dari sana ke sini saja. Oke. Nah, ini yang tidak boleh, ini unfair di situ. Baik. Jadi kita jangan diadukan dengan nanti pedagang, itu tidak boleh. Maka kita sekarang juga mengedukasi ke pedagang untuk kita rangkul. Ayo kita bagaimana mengembangkan kita produk-produk ini di dalam negeri, gitu. Oke, Pak Iwan. Kalau tadi kita membahas begitu ya bahwa pelarangan thrifting ini
membuat masyarakat banyak yang kontra karena sebagian yang menjual itu adalah UMKM dan demand-nya juga cukup tinggi karena katanya kualitasnya bagus, kemudian untung-untungan harganya murah, kemudian kadang dapat branded gitu ya. Yang saya pertanyakan itu adalah gimana caranya agar harapan dari masyarakat akan kualitas, tadi Pak Iwan bilang kita juga bagus gitu, tapi mungkin harganya kurang bersaing gitu Pak. Atau seperti apa? Agar masyarakat tidak merasa kayak mau nggak punya pilihan nih untuk ya kita beli dengan harga mahal dibandingkan dengan thrifting yang dianggap lebih menguntungkan. Gimana tuh Pak Iwan? Jadi begini, untuk menjawab ini kita tidak boleh di eh, eh, kompetisikan dengan barang sampah tadi. Barang sampah tadi no value, is no value, tidak ada value-nya sama sekali. Jadi harga berapa saja untung sudah, ya kan? Mungkin di yang pedagang tadi udah terlanjur beli juga mungkin. Ini kita tidak bisa disamakan ini, tuh, ya. Yang kita bisa disaingkan yang kedua adalah kompetisi produksi antara negara-negara pembuat adalah negara-negara tetangga Vietnam dan China dan negara lainnya. Indonesia itu sudah memasuki gelanggang kompetisi ini yang baik. Maksudnya kita bisa kompetitif di situ. Nah, jadi kalau kita ngomong lebih murahnya kalau dibandingkan dengan sampah ya kalah pasti. Oke. Tidak mungkin. Jadi ini udah playing field-nya udah jangan digabung. Oke. Gitu. Kalau dari segi bukan hanya kualitas Pak, model kan juga biasanya jadi concern gitu. Modelnya mungkin gitu-gitu aja misalnya Pak, misalnya. Betul. Model ini memang adanya PR daripada tekstil di Indonesia ini belum selesai dulu itu. Ini kita harus kelemahan tekstil di Indonesia adanya kurangnya variasi kan, ya kan, kurangnya variasi kan. Ini yang harus dijaga oleh pemerintahan untuk membesarkan entrepreneur di Indonesia. Oke. Jadi yang kita jangan jadi cuma menjadi konverter saja, tetapi kita harus membuat dari hulu sampai hilir di ceritanya ini. Ya, jadi ini yang penting. Di Indonesia ini yang penting tuh ini adalah value added harus di dalam negeri. Tidak boleh value added keluar. Gitu. Uang kita keluar loh kalau value added ini keluar gitu. Dan langkah apa yang dilakukan Anda sebagai komisaris utama juga dari salah satu perusahaan tekstil terbesar begitu yang juga listing di bursa dalam menanggapi atau melakukan strategi tersebut? Kita tahu kemarin kan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sri Teksi ini Pak merombak besar-besaran jajaran direksi serta komisaris dalam RUPS luar biasa. Mengapa? Betul. Nah, jadi kita melihat perkembangan kompetisi di dunia ini dan perkembangan dinamika di lapangan, kita harus bisa merombak dan kita harus bisa lebih maju lagi di dalam approach market ini. Kita rombak, jadikan business unit, profit center masing-masing, dan ini merupakan approach kita di mana kita harus lebih lincah lagi, lebih agile lagi, dan saya sebagai komisaris utama di situ adalah memperbaiki terus good corporate governance di perusahaan ini. Ini adalah tugas saya untuk melihat lagi dan memberi advice pada direksi-direksi yang baru. Terutama terkait dengan informasi ini, Pak Iwan, sebenarnya banyak banget yang cinta sama Sri Tex gitu ya, karena kan berdirinya juga sudah lama. Kemudian kita tahu bahkan IDX Channel pernah berkunjung begitu ya ke pabriknya di Solo. Dan pemegang saham menghentikan seluruh komisaris dan direksi Sri Tex ataupun ada perombakan begitu. Ini informasinya ada di akun Instagram IDX Channel. Pemirsa kita lihat bersama, ini ternyata meraih perhatian sekitar 9.254 netizen begitu ya yang like postingan terkait dengan informasi ini, di mana pemegang saham memberhentikan ataupun merombak seluruh komisaris dan direksi Sri Tex. Kita lihat gambarnya seperti apa pemirsa.
Kemudian kita juga akan melihat begitu ya, terkait dengan komentar-komentar yang disampaikan oleh netizen. Ada komentar yang disampaikan oleh Arif Nugroho, semoga dengan pergantian pengurus bisa mendongkrak lagi Sril katanya. Kemudian ada juga yang mengatakan nih Pak Iwan, boom, kenapa nggak dari dulu katanya? Kenapa nggak dari dulu Pak? Semuanya ini adalah teknis ya, Mhm. teknis daripada kita mengikuti aturan daripada OJK ya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung cepat, demikian nggak bisa. Jadi ini kita harus ikutin satu persatu good corporate governance dan mengikuti aturan-aturan di OJK. Jadi saya pun ingin cepat, tetapi tetap harus kita mengikuti aturan yang ada. Oke, itu dia jawaban ya untuk Winda Yuantika. Kenapa nggak dari dulu? Ada aturan-aturan dari otoritas yang harus dipatuhi oleh Sritex juga karena Sritex ini adalah perusahaan publik juga gitu ya, terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada komentar dari netizen berikutnya underscore merah murindu. Buruh PT Sritex apa kabar Pak katanya? Ya, jadi kita tetap mempekerjakan pegawai kita dan kita tetap improve di sana nantinya dengan adanya training management training yang terus kita ingin mengembangkan ini apa tuh namanya pendidikan di dalam tekstil ya. Jadi kita tetap mengembangkan di dalam intern Sritex sendiri. Dan Oke. tentunya kita juga mengerti situasi yang tidak baik-baik saja ini, ekonomi tekstil ini, kita pun harus lebih melekat lagi teamwork kita. Mulai tidak dirasa sangat tidak baik-baik saja ini mulai periode kapan Pak Iwan? Mulai tahun kemarin sebenarnya setelah semester kedua. Setelah Tahun kemarin semester kedua, jadi kurang baiknya di situ karena adanya ketambahan perang Rusia dan Ukraina yang akhirnya panjang ya di situ, memakan waktu. Berarti belum sampai setahun tapi bisa memberikan impact sedalam itu untuk perusahaan tekstil kita begitu ya Pak ya, karena ada juga beberapa di kawasan Jawa Barat begitu ya, entah ini sindiran atau seperti apa melakukan penjualan pabrik tekstilnya di e-commerce Pak. Bagaimana tanggapan Pak Iwan? Memang strategi tekstil itu masing-masing sendiri-sendiri di dalam setiap perusahaan. Ya. Dan saat ini kami kita mempunyai produk-produk yang diversifikasinya yang lebih banyak. Jadi memang kalau yang produk yang cuma membuat satu produk saja memang impact-nya sangat besar sekali. Gitu. Jadi adanya e-commerce yang menjual suatu perusahaan itu bisa terjadi memang. Saat ini bisa terjadi. Gitu. Saat ini bisa terjadi, berarti bisa ada susulan penjualan-penjualan pabrik di e-commerce lagi berikutnya kalau ini tidak segera dibenahi, begitu Pak Iwan ya? Betul. Apa yang bisa Jadi masyarakat lakukan, bisa bantu begitu? Kalau tadi Pak Iwan sudah sempat mengatakan pemerintah harusnya dari dulu memerangi thrifting, kemudian juga melakukan pelatihan, kemudian melakukan hilirisasi begitu ya. Pak Iwan, tadi kan Pak Iwan sudah menyampaikan bahwa kita harus melakukan hilirisasi, kemudian berbagai hal termasuk memerangi thrifting yang sudah dilakukan oleh pemerintah juga saat ini. Kemudian kalau untuk masyarakat kira-kira harapan dari pelaku usaha apa nih Pak Iwan? saya berharap bahwa kita dengan adanya digital transaction, adanya kita banyaknya pembelian-pembelian di online juga, kita juga mengajak semua kalangan untuk terutama yang fashion yang membuat baju, membuat pakaian ya. Jadi kita mengajak bagaimana kita bisa create Indonesia
menjadi suatu center of excellence ya di pembuatan tekstil ini. Karena saat ini kami juga masih terus membina adanya advokasi akademi tekstil, ada yang di Solo, ada yang di Bandung juga untuk mengembangkan ini kreativitas anak muda, di mana semua ini kita libatkan untuk pembuatan tekstil yang lebih maju lagi di dalam negeri. Oke. Dan juga kita juga terus mempromosikan bagaimana Made in Indonesia ini lebih baik di situ. Iklim Indonesia ini lebih baik. Iklim apa yang dimaksud? Made in Indonesia. Made in, oke. Ya, Agar lebih made baik in lagi. Indonesia ini lebih baik lagi. Karena kualitas kain kita bagus, tekstil kita bagus, tapi ya itu tadi modelnya Betul. bisa lebih beragam dan pelatihan bisa digencarkan begitu ya. Betul. Contohnya seperti brand H&M aja, itu dari tempat kami pun dari hulu sampai hilir sudah kita buat itu. Nah, ini yang kita tularkan terus. Kita tularkan. Jadi di tempat kita pun R&D-nya sangat maju. Laboratnya pun sudah diakui dunia. Ya, di dalam kita. Oke. Dan produk kita tidak membahayakan kesehatan. Ya, jadi yang tadi yang thrifting pun, yang sampah tadi itu tidak dicek apa-apa itu tidak ada garansinya apa-apa. Jadi kita tidak boleh mohon maaf, kita tidak boleh membeli produk-produk yang demikian. Oke. Harapannya dengan kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah ini dapat terus berlangsung, pengawasannya juga dapat tetap berlangsung begitu ya, dan masyarakat juga mengurangi minat atau jangan berminat lagi untuk melakukan pembelian pada pakaian-pakaian impor yang ilegal seperti thrifting begitu. Mau tahu dong Pak Iwan, berapa banyak sih saat ini kan industri tekstil ini padat karya. Kalau di Streetex sendiri buruhnya itu ada berapa banyak Pak Iwan? Dan kalau di Asosiasi Pertekstilan Indonesia kira-kira berapa banyak? Jadi pegawai kita tuh hampir 50.000. 50.000, ini hanya untuk Streetex aja atau seluruh? Ya, seluruhnya grup. Seluruhnya grup, oke. Ya, jadi ini yang kita perlu kita terus kembangkan di situ. Saya ingin tambahkan, jadi adanya regulasi atau yang nanti kita ingin gadang-gadangkan adalah aturan yang jelas tekstil ini. Semoga keluar undang-undang sandang, ya, di mana karena tekstil ini mempunyai kepentingan ke seluruh masyarakat dan masyarakatnya rakyat tekstil ini besar sekali. Baik, singkat saja Pak Iwan begitu ya. Aturan yang jelas mengenai sandang tadi, maksudnya seperti apa Pak? Jadi kita nanti ingin menjelaskan dengan adanya neraca komoditas. Berapa sih yang ada di dalam negeri, berapa sih yang akan diimport, itu harus jelas. Yang kedua, yang kita juga harus ada kejelasan adalah karena tekstil ini bersinggungan dengan banyak kementerian dan lembaga. Ada 19 kementerian dan lembaga. Jadi kita ini capek di tempat. Baik. Kita harus approach satu itu udah nggak mungkin. Ini harus diminimalisir lagi, dimudahkan lagi, kemudian hitung-hitungannya juga harus jelas biar pengusaha juga tahu begitu ya Pak ya strateginya. Seperti apa. Oke, tadi Pak Iwan bilang ada sekitar 50.000 pegawai ataupun karyawan di bawah Asosiasi Pertekstilan Indonesia ini yang kalau misalnya ini terus dibiarkan tidak baik-baik saja industrinya ya mau kemana 50.000 ini begitu Pak Iwan ya? Bukan, itu Streetex saja 50.000. Saja 50.000. Ya, ya. Jadi di bawah asosiasi ini ada sekitar 3 juta lebih. Wow. Oke. Ini yang mau kemana nih kalau sampai ini mau kemana? Industri kita goyang terus kalau sekarang nggak baik-baik saja ke depan bisa saja kolaps, itu yang harus kita hindari karena ini padat karya begitu ya. Pak Iwan, banyak sekali yang ingin kita bahas ya. Dan aturan-aturan tekstil ini di negara lain pun dilakukan ya, jadi dilindungin. Betul. Ya. Oke, semoga kedepannya berawal dari tegas memberantas thrifting begitu ya, bisa
banyak kebijakan-kebijakan lagi yang bisa menguntungkan industri tekstil nasional dan tentunya masyarakat Indonesia. Pak Iwan, banyak sekali yang masih ingin kita bahas, sayang sekali waktunya Terima kasih. terbatas. Terima kasih banyak untuk informasi yang Bapak sampaikan, semoga bisa menjadi referensi untuk kita semua. Sukses selalu untuk Sritex dan terutama industri pertekstilan nasional. Sampai jumpa, selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi.